Kalau jelas, Bu Halimah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Yang baru gabung atau yang sudah gabung silakan isi absensi di link yang Bu Halimah share di grup ya. Disiapkan peralatan tulisnya. Kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum dimulai, ketua kelasnya Rizky bisa memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, malah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas I dan teman-teman semuanya. Ya anak-anak, masih ingat nggak temuan kemarin kita mempelajari tentang apa? Sudah ya? Boleh memulai ya. Silakan dibuka kameranya. Yang lain mic-nya bisa dimatikan dulu. Nanti kalau Bu Halimah mulai bertanya kepada kalian, baru mic-nya bisa dibuka. Ya, masih ingat nggak Mas? Kemarin kita mempelajari tentang tes eksplanasi. Ada yang masih ingat tes eksplanasi itu apa? Mungkin Mas Rizky masih ingat eksplanasi kemarin itu apa Mas? Mic-nya mati Mas Rizky. Ada yang lain? Dinyalakan dulu Mas kalau mau menjawab. Anak-anak gini ya, Bu Halimah ulangi sekali lagi. Nanti kalau kalian mau menjawab pertanyaan dari Bu Halimah, ini mikrofon yang ada di bawah itu yang ada tulisan silang itu Mas ya, itu diklik dulu. Nah kalau sudah diklik baru suara kalian itu terekam. Kalau belum diklik suara kalian belum bisa terekam. Jadi Bu Halimah nggak bisa dengar. Ya, kalian masih ingat nggak beberapa minggu kemarin di sekolah ini mengadakan perayaan Maulud Nabi? Masih ingat ya? Nah itu kan kalian dikumpulkan itu di aula. Ada acara apa Mas? Dikumpulkan di aula kemarin? Ada acara apa? Dikumpulkan di aula kemarin Rio? Waktu perayaan Maulud Nabi di aula kemarin ada kegiatan apa? Maaf bukan di aula, di lapangan. Itu ada apa Mas? Enggal Bayu, ada acara apa Mas? Maulud Nabi. Nah di acara Maulud Nabi itu kan ya Mas, di sana ada beberapa pembicara. Ada Pak Ismunib selaku kepala sekolah, ada Pak Rizky selaku kesiswaan, kemudian ada Pak Mustafa selaku guru agama. Nah Mas, yang disampaikan Pak Mustafa kemarin itu tentang apa? Pak Mustafa selaku guru agama pembicara di lapangan kemarin itu Pak Mustafa menyampaikan apa? Menyampaikan apa Rizky Pratama? Menyampaikan Maulid Nabi Bu. Maulud Nabi, maksudnya itu Pak Mustafa ceramah, pidato atau bagaimana? Pak Mustafa kemarin tentang tata tertib sekolah Bu. Kalau tentang tata tertib sekolah itu Pak Rizky, bukan Pak Mustafa. Kalau Pak Mustafa kan guru agama, berarti menyampaikan apa kemarin? Kalian ikut kan ya di aula itu ya? Berarti Pak Mustafa kemarin itu menyampaikan apa Mas? Apa? Rahmat Hidayat. Maskernya dibuka, Bu Halimah kan nggak dengar. Yang disampaikan Pak Mustafa kemarin apa Mas? Kalian ikut kan ya kemarin? Kelas ini ikut semua kan ya? Atau ada yang nggak ikut kegiatan di sekolah? Apa salah, apa jawab aja. Ya kan kalau Pak Mustafa itu biasanya selaku guru agama itu menyampaikan tentang ceramah. Iya enggak? Tentang ceramah. Nah ceramah itu nanti kita pelajari di materi hari ini. Kalau gitu Ibu Halimah izin share screen dulu ya. Bentar. Sambil nunggu share screen yang Bu Halimah tampilkan, kalian ingat-ingat kemarin ceramah yang disampaikan Pak Mustafa itu tentang apa waktu Maulid Nabi di sekolah. Kalian ingat-ingat dulu, nanti itu akan Bu Halimah tanyakan. Ada di tugasnya nanti Mas. Ini kita sekarang membahas tes ceramah. Sudah keluar ya? Sudah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tes ceramah, kalian
Yang kalian ketahui tentang tes ceramah itu apa? Yang kalian ketahui tentang tes ceramah, oh gini aja, Bu Halimah menampilkan ceramahnya Pak Mustafa dulu. Ini kalian simak ya, nanti di sini juga Bu Halimah mau menanyakan. Disiapkan audionya, Bu Halimah mau memutarkan video. Terdengar masuk audionya, Mas? Dengar Mas audionya? Kalau masih belum terdengar, kita lanjut dari aja dulu. Hari ini Mas, kita mempelajari tentang mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam tes ceramah. Kemudian materi berikutnya yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Tujuannya apa kita mempelajari keduanya itu? Yang pertama, kalian peserta didik mampu menganalisis informasi aktual berupa permasalahan yang disajikan. Kemudian tujuan yang kedua, menceramah rasa ingin tahu, kecermatan, tanggung jawab, kesantunan, dan percaya diri. Kemudian peserta didik dapat menafsirkan bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Kemudian ini Mas ya, ada video, sudah bisa itu enggak videonya Mas? Belum, Bu. Belum bisa videonya. Kalau layarnya Bu Halimah sudah terlihat belum? Belum. Oh, PowerPoint-nya juga belum ya? Gimana? Sudah keluar Mas PowerPoint-nya? Pun, Bu. Alhamdulillah. Bu Halimah ulangi sebentar ya Mas ya, biar kalian tahu yang kita pelajari hari ini nanti yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam tes ceramah. Jadi silakan dibuka LKS-nya tentang bab ceramah. Yang kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Nah, tujuannya yang pertama yaitu agar kalian mampu menganalisis informasi aktual berupa permasalahan yang disajikan. Berikutnya, kalian dapat menguraikan informasi dan permasalahan aktual dalam tes ceramah dengan rasa ingin tahu, kecermatan, tanggung jawab, kesantunan, dan percaya diri selama proses pembelajaran. Nah, ini Mas, Bu Halimah mau menampilkan video. Nah, sudah terdengar Mas videonya? Diganti saja, anda videonya itu tidak ada ya Mas? Jelas, Bu. Iya, mungkin itu hanya ini yang bermasalah. Ini kalian baca aja dulu contoh teks ceramah yang Bu Halimah tampilkan. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama tentang informasi apa yang terkandung di dalam teks ceramah itu. Nah, ini Bu Halimah mau menampilkan contoh tes ceramah. Nanti kalian baca bersama-sama. Mungkin layarnya akan tampil lebih kecil Mas, karena ini nggak ada di buku LKS kalian. Yang ada di Bu Halimah saja dan belum Bu Halimah share di itu juga. Sudah jantol? Halo? Halo. Halo. Ya, ini Mas contoh tes ceramah tentang menuntut ilmu. Kalian baca, kemudian kalian temukan beberapa informasi yang ada di dalam tes ini. Sudah selesai bacanya Mas? Informasi apa yang ada di dalam tes ini? Informasi apa Mas yang ada di dalam tes ini Mas? Tolong respon Mas, kalau misalnya nggak kelihatan kalian ngomong, kalau kelihatan kalian baca, kemudian kalian temukan informasi apa yang ada di dalam cuplikan tes ceramah ini. Informasi apa Mas yang ada di dalam tes ini Mas? Ceramah ini membahas tentang apa? Apa informasi apa yang ada di dalam tes itu? Informasi apa Mas? Rijal, Rizky, Enggal, Rahmat, suara Bu Halimah terdengar enggak? Kok nggak ada respon? Macet-macet, Bu. Macet-macet juga Mas Ian. Suara Bu Halimah terdengar Mas? Oke. Informasi apa yang ada di dalam tes ceramah tadi? Ceramah tadi membahas tentang apa? Tes singkat tadi loh. Ceramah tentang lebaran, Bu. Tentang lebaran, kemudian
tradisi ketupat. Tradisi ketupat. 25 lanjut share screen lagi. Nanti kalau misalnya nggak tampil, tolong direspon dengan cepat ya. Waktu kita cuma 50 menit biar nanti nyampe semua materinya. Terbaca, Mas? Share screen-nya terbaca. Halo, kalau terbaca, 25 mau lanjut materi. Halo, Mas. 25 mau lanjut materi ya. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ragam informasi berdasarkan fungsi, berdasarkan format penyajian, berdasarkan lokasi peristiwa, berdasarkan bidang kehidupan. Nah, informasi berdasarkan fungsi itu juga dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, informasi bersifat persuasif, berisi ajakan. Berikutnya, informasi kreatif, menghibur. Yang kedua, kategori yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Itu yang pertama, tulisan. Kemudian yang kedua, halo, berbentuk teks atau tulisan. Kemudian yang berikutnya berbentuk gambar. Informasi berdasarkan lokasi. Jenis ini berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung di tiap daerah, kota, atau kabupaten. Yang terakhir, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, jenis informasi ini berisi hal-hal yang berdasarkan pada kehidupan sehari-hari. Kalau informasi teks ceramah yang kalian baca tadi itu kira-kira masuk kategori mana, Mas? Fungsi, format penyajian, lokasi, atau kehidupan? Masuk kategori mana? Masuk kategori berdasarkan fungsi ya, yang tadi ya. Gini, Mas, ada yang ditanyakan nggak materi yang Bu Halimah sampaikan tadi? Dari materi yang Bu Halimah sampaikan tadi ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, materinya nanti saya share di grup aja biar kalian juga mempelajari. Sekalian Bu Halimah ngasih LKPD. Bagaimana? Nggak ada pertanyaan? Kalau begitu Bu Halimah nanti share materi ini di grup sama penugasan kalian kerjakan secara berkelompok ya, satu kelompok 2 orang, kalian diskusikan di chat WhatsApp. Setelah itu Bu Halimah hanya ngasih waktu 10 menit ya, 10 menit lagi kalian bisa gabung di grup ini. Bu Halimah juga nyari tempat yang enak juga, suaranya nggak putus-putus. Sudah nggak apa-apa, yang kalian nggak apa-apa meninggalkan grup, silakan pantau di WhatsApp. Nanti 10 menit lagi jam 11 tepat kita gabung di sini lagi ya. Silakan. Boleh maju juga. Rahmat Afandi, Rio, Bima, Riza, sudah selesai, Mas. Suara Bu Halimah terdengar enggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diskusi dengan temannya ya tentang selamat datang Mas Rizky. Tadi sudah diskusi dengan temannya tentang menganalisis teks ceramah, kemudian mencari informasi yang ada di dalam teks ceramah itu. Sekarang karena waktunya kan terbatas ya, Bu Halimah minta tolong 2 anak saja. Yang pertama mempresentasikan tugas pertama, kemudian yang kedua mempresentasikan tugas kedua. Ayo Mas, yang mau mempresentasikan tugas pertama tadi hasil diskusinya, silakan. Bu Halimah tunggu. Cara menyeleksi jodoh sebagai makhluk harus saling memaafkan. Karena sebagai makhluk hidup kita harus saling memaafkan apabila jodoh kita maupun kita punya kesalahan. Dan sebagai manusia kita harus menyelesaikan Gimana? Bisa diperjelas? Bentar, Bu. Menyelesaikan kita dan mempertimbangkan baik dan buruknya. Dan Mas ya, tadi di tes ceramah yang pertama itu benar yang dikatakan Mas Nova Johan itu tentang jodoh.
sudah baca semua ya tentang jodoh. Terus katanya Mas Johan, kita harus saling memaafkan agar jodoh kita baik. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau nggak ada, langsung ke nomor tes ceramah yang kedua saja, Mas. Tes ceramah yang kedua, kita diminta untuk menganalisis atau menemukan bagian-bagian penting yang ada di dalam tes ceramah itu. Enggak, Bayu, ya silakan Mas. Keistimewaan Ramadan Idul Fitri. Yang kedua tentang keistimewaan Ramadan. Terus apalagi Mas selain keistimewaan Ramadan, Mas? Lalu meningkatkan keimanan dalam bulan Ramadan. Meningkatkan keimanan dalam bulan meningkatkan keimanan di luar bulan Ramadan. Gitu nggak? Ye. Ada jawaban lain? Nggak apa-apa, wes kameranya off. Karena waktunya sudah mepet, pelajaran hari ini kita akhiri ya. Inti pelajaran hari ini yang pertama adalah tentang tes ceramah. Bagaimana kalian mampu menangkap informasi yang ada di dalam tes ceramah itu. Dan informasi-informasi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Tadi ya, yang tentang pendidikan seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua nanti kalian tadi kan diminta untuk menentukan bagian-bagian penting yang ada di dalam tes ceramah itu. Nah, sekarang ada yang ditanyakan nggak dari kedua materi itu, Mas? Oke, kalau nggak ada, materinya tadi sudah saya share di grup ya, nanti silakan dibaca lagi, dipelajari lagi. Kemudian sekarang Bu Halima minta kalian membuka LKS halaman 17, itu ada tugas mandiri 1 sampai 20 sama yang B 1 sampai 5. Itu nanti nggak apa-apa, kalian kerjakan di rumah saja. Tugas individu kalian kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya ketika kita tatap muka di kelas kita bahas bersama. Ya. Nanti Bu Halima tekankan lagi materi yang Bu Halima sampaikan di grup tadi dipelajari lagi. Kalau memang ada yang belum mengerti nggak apa-apa, silakan ditanyakan japri ke WA-nya Bu Halima. Kalau nggak ada yang ditanyakan, pelajaran hari ini Bu Halima akhiri. Tapi sebelum diakhiri kita berdoa dulu, Mas ya. Mas Rizky tadi bisa memimpin doa, Mas? Oke teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.